Halo Sobat Teknik Sipil Indonesia. Kembali lagi di Zona Sipil. Beberapa hari yang lalu terdapat narasi bahwa jalan tol di Indonesia kurang aman karena pembatas jalan tol berbentuk beton kokoh dan permukaan jalan yang sebagian besar menggunakan perkerasan rigid pavement atau perkerasan menggunakan beton. Perkerasan ini dianggap tidak ramah terhadap ban mobil sehingga mengurangi daya cengkram ban. Narasi itu merupakan unggahan dari sebuah akun media sosial beberapa hari yang lalu. Setelah terjadinya kecelakaan di Jalan Tol Trans Jawa kilometer 673-300A, ruas Jombang Mojokerto Jawa Timur, yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi. Unggahan mengenai jalan tol yang kurang aman tentunya perlu kita lihat dan kaji lebih dalam lagi. Selain itu, kita juga perlu melihat dari sudut pandang lain. Perlu kita ingat pembuatan jalan tol tidak serta-merta langsung jadi. Asal ngecor jalan, kasih pembatas, kasih gerbang kanan-kiri bebas hambatan, tanpa simpangan, sehingga kendaraan dapat melaju tanpa halangan dan cepat sampai. Oh, tentunya tidak semudah itu Ferguson. Tentunya, ahli-ahli transportasi sudah merencanakan dengan matang desain dari jalan yang akan dibangun untuk jalan tol, baik dari teknis, pelaksanaan, sampai ke uji kelayakan baik operasi maupun layak fungsi pada jalan tol. Kembali lagi ke pembahasan. Pertama, disebutkan bahwa jalan tol Indonesia menggunakan pembatas jalan beton kokoh sehingga hal itu berbahaya. Tentunya, pembatas antar jalur pada jalan tol yang menggunakan concrete barrier atau beton pembatas sudah dirancang sehingga bisa menahan serta mengarahkan kendaraan yang menyamping. Bentuk pembatas jalan memiliki sudut kemiringan tertentu, sehingga apabila tertabrak kendaraan diharapkan kendaraan yang menabrak dapat diarahkan kembali ke jalurnya. Tentunya, hal itu juga tergantung kecepatan rencananya. Apabila kecepatan kendaraan melebihi batas yang direncanakan, tentunya rencana tidak dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Selain itu, penempatan pembatas juga mempertimbangkan dan mengkaji untuk ditempatkan di lokasi-lokasi yang dianggap berbahaya, seperti jembatan, ataupun untuk median pemisah jalur yang jaraknya berdekatan. Sehingga memperkecil resiko, karena apabila pembatas jalan hanya mengandalkan tanah rumput justru kemungkinan kendaraan dapat tergelincir ke jalur yang berlawanan arah. Kedua, jalan tol Indonesia menggunakan beton menyebabkan ban mobil atau kendaraan susah mencengkram pada permukaan jalan. Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT sudah memberikan tanggapan penggunaan bahan untuk jalan raya menggunakan aspal maupun menggunakan beton. Tentunya, sudah melalui pengujian yang panjang baik layak operasi maupun layak fungsi. Selain itu, penggunaan jalan beton memiliki banyak kelebihan apabila kondisi tanah dan lingkungan pada jalan tersebut. Jalan beton memiliki kelebihan diaplikasikan di jalan yang memiliki daya dukung tanah yang rendah, drainase kurang bagus, sering terjadi genangan, dan sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Memang benar, bahwa saat kita mengerem mendadak pada jalan beton umumnya tidak bisa langsung mencekram pada permukaan jalan. Hal ini disebabkan permukaan beton yang lebih kaku. Sehingga, ketika kita melakukan pengereman ban mobil kita akan terkikis dan tidak langsung berhenti. Namun, solusi pada kasus ini tentunya bukan mengganti material jalan tol, melainkan mengetahui aturan dan menaati rambu batas kecepatan yang sudah ditentukan. Menurut peraturan yang sudah ditentukan pemerintah, ambang batas kecepatan di jalan bebas hambatan adalah 60-100 km per jam, sedangkan untuk tol di dalam kota kecepatan maksimal berkendara adalah 60-80 km per jam. Selain itu, perlu diperhatikan sebelum berkendara adalah kondisi mobil dalam keadaan baik, termasuk pengecekan rem, ban, dan lampu. Tak terkecuali kondisi pengendara yang harus fit dan hindari memaksakan berkendara saat mengantuk atau lelah. Dari penjelasan tadi, tentunya kita dapat menilai bahwa narasi bahwa jalan tol di Indonesia tidak aman kurang begitu tepat. Karena, pasti jalan atau bangunan yang dibuat sudah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian layak operasi dan layak fungsi oleh orang-orang hebat ahli teknik sipil, terkhusus ahli transportasi. Sekian dari Zona Sipil, semoga dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat dan memberikan insight yang baik bagi kita semua. Salam Teknik Sipil Indonesia.